Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah basis data spasial atau yang biasa disebut dengan database spasial. Untuk materi pertemuan ke-14 di sini saya akan membahas tentang teknik pengambilan data spasial. Ada beberapa cara yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil data spasial. Salah satunya yang lumayan banyak digunakan untuk saat ini adalah remote sensing atau teknik penginderaan jarak jauh. Untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama saya akan bahas tentang pengambilan data, terutama pengambilan data di data spasial. Selanjutnya teknik memperoleh data itu seperti apa gitu. Selanjutnya cara memperoleh data spasial geografis. Berikutnya pengumpulan data. Terakhir nanti saya akan bahas tentang remote sensing. Ini beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang pengambilan data. Sistem informasi geografis membutuhkan data masukan agar dapat memberikan informasi. Hasil dan analisis permukaan bumi tentunya. Jadi ada input yang nantinya harus disiapkan sebelum nanti muncul yang namanya informasi dari sistem informasi geografis itu sendiri. Data masukan dalam sistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain bisa jadi dari data lapangan, yang kedua dari GPS, atau yang ketiga nanti dari peta analog. Peta dalam bentuk cetakan dibuat dengan teknik kartografi, mempunyai referensi spasial seperti contohnya koordinat, skala, arah mata angin, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang keempat, nanti kita bisa menggunakan citra penginderaan jarak jauh yang biasa disebut dengan remote sensing. Oke, selanjutnya data masukan yang digunakan berupa data spasial, yaitu data yang memiliki referensi ruang kebumian, atau yang biasa disebut dengan georeference, di mana data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Oke, contoh sumber data yang bisa kita gunakan ada peta analog, contohnya peta yang ada di Provinsi Bali, berikut informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada peta analog pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, contohnya, atau peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang, berikut informasi-informasi yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya saya masuk ke teknik memperoleh data. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data spasial geografis. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya survei atau data lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan sensus. Ketiga, kita bisa menggunakan data statistik. Berikutnya, kita bisa menggunakan yang keempat, kita bisa menggunakan tracking. Terakhir, kita bisa menggunakan penginderaan jarak jauh atau yang biasa disebut dengan remote sensing. Oke, yang pertama survei data lapangan. Teknik memperoleh data dengan menggunakan survei data lapangan. Caranya seperti apa? Dengan cara pengukuran fisik atau landmarks, pengambilan sampel, polusi air, pengumpulan data non-fisik, contohnya seperti data sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan alat GPS contohnya dan yang lain-lainnya. Ini untuk yang survei atau yang biasa disebut dengan data lapangan untuk memberikan informasi lebih detail terhadap data yang nantinya akan kita gunakan. Yang kedua bisa menggunakan sensus, pendekatan kuesioner, wawancara, pengamatan, pengumpulan data secara nasional dan periodik. Contohnya ada yang namanya sensus jumlah penduduk, sensus kepemilikan tanah, sensus pendapatan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menggunakan statistik, pengumpulan data periodik atau per interval waktu pada stasiun pengamatan, dan analisis data geografis, contohnya seperti data curah hujan. Selanjutnya keempat bisa menggunakan tracking, cara pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, debit air sungai, dan yang lain-lainnya. Oke, yang terakhir kita bisa menggunakan teknik pengumpulan data, teknik memperoleh data dengan cara penginderaan jarak jauh, atau yang biasa disebut dengan remote sensing. Cara untuk mendapatkan informasi suatu objek wilayah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamatan tanpa kontak langsung dengan objek wilayah atau fenomena yang diamati. Jadi
kita tidak usah kontak langsung dengan objek itu sendiri. Contoh penerapan remote sensing di salah satu website lembaga yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Antariksa atau LAPAN salah satunya. Ini contohnya untuk hotspot information, contohnya salah satunya contohnya digunakan untuk mendeteksi contohnya kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Oke, contoh lain seperti yang ada di depan ini sama seperti yang diterapkan oleh LAPAN, dia menggunakan satelit yang ada di Indonesia contohnya. Dia akan terlihat berapa hotspot yang terdetek contohnya, atau titik kebakaran yang ada di Indonesia itu seperti apa. Oke, ada lagi contohnya ada SADEWA, Satellite Based Disaster Early Warning System, yang digunakan salah satunya untuk memprediksi atau contohnya memprediksi terhadap hujan ekstrim yang ada di negara Indonesia dan kepulauannya. Oke, ini contohnya untuk zona potensi penangkapan ikan di Indonesia, contohnya yang dilakukan oleh Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jarak Jauh contohnya terhadap zona potensi penangkapan ikan. Kira-kira di laut mana contohnya yang ada di daerah Indonesia yang mempunyai potensi penangkapan ikan yang lumayan sangat banyak. Ada lagi contohnya Santano. Santano di sini dari LAPAN juga. Sistem pemantauan hujan contohnya yang dipublikasikan oleh Lembaga Antariksa atau LAPAN. Ada lagi contohnya Serikandi sama dari LAPAN juga, Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia. Oke, ini contohnya. Selanjutnya ada Sistem Embaran Maritim atau yang biasa disebut dengan SMAR. Ini contoh dari penginderaan jarak jauh. Oke, seiring dengan kemajuan teknologi, pengumpulan data untuk pemetaan tidaklah serumit dan semahal dulu. Sistem GPS yang dimiliki oleh Amerika dan beberapa negara yang lainnya, sistem serupa dari beberapa negara, contohnya seperti ada GLONASS yang dimiliki oleh Rusia, ada Galileo dari Uni Eropa, ada Beidou contohnya dari Cina, ada IR/NSS dari India. Selanjutnya kalau di Indonesia ada yang namanya PALAPA. Dapat digunakan oleh khalayak umum untuk mendapatkan data lokasi dengan cepat dan akurat. Bahkan bisa digunakan contohnya untuk penelitian dan yang lain-lainnya. Remote sensing merupakan cara untuk mengukur atau mendapatkan data dari suatu objek atau fenomena dengan alat yang secara fisik tidak terhubung dengan objek atau fenomena yang diukur. Jadi tidak ada interaksi yang nantinya bisa dilakukan. Terdapat banyak sistem yang berbasiskan sensor, contohnya seperti radar atau lidar, dapat digunakan untuk menghasilkan data spasial 3 dimensi dengan cepat. Banyak institusi yang menyediakan data peta yang sudah jadi dan siap digunakan, bahkan gratis maupun contohnya berbayar, sehingga pembuat peta tidak perlu mengumpulkan data sendiri. Ini yang nantinya bisa digunakan terkait dengan pengumpulan data. Oke, contoh untuk Geographic Information System yang dimiliki oleh Rusia, berikut citra satelitnya yang mereka miliki, contohnya GLONASS. Selanjutnya kalau Rusia dia punya GLONASS, yaitu Russian Global Navigation Satellite System. Selanjutnya kalau Uni Eropa dia punya Galileo salah satunya yang digunakan di Uni Eropa. Berikutnya ada Cina. Cina dia punya Beidou. Contoh sistemnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk yang citra satelit. Oke, bahkan kurang lebih satelitnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Untuk satelitnya India dia punya Indian Regional Navigation Satellite System yang digunakan terutama untuk kebutuhan penginderaan jarak jauh yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia punya yang namanya PALAPA, satelit PALAPA-D merupakan satelit komunikasi geostasioner rakitan dari Thales Alenia Space yang dioperasikan oleh Indosat. Menggunakan dasar platform tipe Spacebus 4000B3, satelit berbobot 4100 kg dan berdaya elektrik mencakup 6 kW ini dibawa keluar angkasa menggunakan roket Long March CZ-3B pada 31 Agustus 2009. Sayangnya beberapa jam setelah peluncuran, roket tersebut mengalami gangguan. Satelit PALAPA-D sempat keluar dari posisi orbit yang seharusnya ada di 113 bujur timur, sehingga membuat umur satelit berkurang menjadi 10 tahun. Harusnya bisa bertahan lama, cuman karena
kurang sesuai dengan yang diinginkan, keluar dari orbitnya sehingga satelit tersebut berkurang menjadi 10 tahun. Ini contohnya untuk satelit Palapa yang dimiliki oleh Indonesia, satelit Palapa D. Oke, selanjutnya 8 pun dia punya yang namanya satelit A3. 8 kembali meluncurkan satelit terbaru setelah sukses dengan 8A2. Bersama dengan IPB, 8 menggarap satelit generasi selanjutnya, itu 8A3 yang peluncurannya juga dilakukan di Sri Harikota, India pada 22 Juni 2016. Tujuan peluncuran satelit yang digarap murni di dalam negeri ini adalah untuk membantu proses identifikasi kapal pencuri ikan contohnya. Dalam upaya melaksanakan misi tersebut, 8A3 yang memiliki bobot 115 kg ini mengusung resolusi multispektral dan sebuah kamera digital. Tujuannya bagus sih sebenarnya. Ini contohnya untuk satelitnya. Selanjutnya BRI, bahkan salah satu bank platform merah yang ada di Indonesia punya satelit juga, namanya BRI Sat. Tahun 2016 tidak hanya menjadi tahun peluncuran 8A3, namun juga BRI Sat. Satelit yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia saat ini menjadi perusahaan bank pertama di dunia yang mengoperasikan dan meluncurkan satelit. Diproduksi oleh Space System, memfasilitasi peluncurannya melalui roket Ariane 5 ECA yang diluncurkan di Guyana Space Center, Guyana, Prancis. Mengorbit di slot orbit 150 bujur timur, satelit ini diklaim mempunyai masa hidup sampai 15 tahun lebih untuk memenuhi kebutuhan operasional perbankan yang ada di BRI itu sendiri. Ini contohnya untuk yang satelit yang dimiliki oleh BRI yang bernama BRI Sat. Selanjutnya Telkom 3S, satelit Indonesia terbaru diluncurkan pada tahun 2017, tepatnya 23 Februari. Peluncuran satelit Telkom dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di Indonesia. Di antaranya menyangkut hal siaran televisi berkualitas tinggi, high definition television, komunikasi bisnis, layanan komunikasi seluler, broadband internet, hingga jaringan ATM. Satelit ini diharapkan dapat terparkir penuh pada slot orbit 180 derajat bujur timur, tepat di atas Pulau Kalimantan pada ketinggian 35.000 km dari bumi. Ini contohnya untuk satelit yang dimiliki oleh Telkom. Ini beberapa negara yang memiliki satelit sendiri, mulai dari Amerika, Rusia, Cina, India, bahkan Eropa dan Jepang pun sudah punya. Tentang remote sensing, wahana yang bisa menggunakan pesawat udara, pesawat luar angkasa, dan sistem satelit. Produk yang dihasilkan dapat berupa contohnya foto analog maupun foto digital. Gambar yang dirasakan dari jarak jauh memerlukan proses interpretasi untuk mendapatkan informasi tematik, jalan, hutan, perumahan, dan yang lain-lain. Jadi perlu diolah kembali nanti. Oke, sensor mengukur jumlah energi yang dipantulkan dari permukaan bumi. Objek yang berbeda di permukaan bumi memantulkan gelombang elektromagnetik yang berbeda pula. Misalnya gelombang yang dipantulkan oleh tanah berbeda dengan yang dipantulkan oleh batu tentunya. Sensor yang berbeda dapat digunakan untuk mengukur jenis objek yang berbeda pula. Oke, contoh kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk proses dari remote sensing itu sendiri. Sehingga nanti bisa digunakan oleh analis, baru nanti akan digunakan untuk sistem informasi geografis. Oke, ini juga merupakan proses dari remote sensing. Dia menggunakan spektrum elektromagnetik tentunya. Oke, sistem berbasis satelit ada Landsat, ada Spot, dan yang lain-lainnya. Dan ada juga satelit milik Rusia, India, Jepang, Eropa, dan Kanada yang tadi sudah sempat saya bahas. Oke, untuk Landsat di sini dia punya 7-8 band spektral, beberapa berada pada spektrum cahaya tampak. Untuk sistem baru maupun yang sedang dikembangkan mempunyai lebih banyak spektrum biasanya. Oke, selanjutnya ada radar dan lidar. Radar, radio detection and ranging, merupakan sistem pendeteksi objek yang menggunakan gelombang radio untuk mengetahui jarak, ketinggian, arah, ataupun kecepatan dari suatu objek. Selanjutnya ada yang namanya lidar. Light detection and ranging mempunyai fungsi yang mirip dengan radar, hanya saja digunakan untuk melakukan deteksi adalah sinar laser. Baik radar maupun lidar banyak digunakan untuk pembuatan digital elevation model secara remote sensing.
Selanjutnya ada GPS, menentukan posisi saat ini menggunakan sinyal yang dikirim oleh sejumlah citra satelit. Pembacaan GPS sudah dalam bentuk digital dan dapat langsung dibaca dari sistem informasi geografis itu sendiri. Banyak digunakan contohnya di beberapa aplikasi seperti yang ada di smartphone ataupun yang ada di alat transportasi, contohnya seperti di mobil ataupun yang lain-lainnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-14 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.